Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisyah dengan NIM 220404502004 dari kelas A, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Nah, yang pertama, pengertian keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan atau keterampilan utama yang harus dikuasai oleh konselor untuk penyelenggaraan praktik konseling. Nah, selanjutnya prinsip komunikasi. Prinsip dasar komunikasi. Pada prinsipnya, komunikasi merupakan hal yang paling esensial dalam kehidupan manusia. Tidak hanya dalam proses konseling, dengan adanya komunikasi, seorang individu bisa mengekspresikan dirinya serta membentuk jaringan sosial dan mengembangkan kepribadiannya. Tujuan utama keterampilan konseling untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Tujuan lain dari keterampilan konseling. Yang pertama, supportive listening. Memberi konseli perasaan dipahami dan diafirmasi. Yang kedua, mengolah situasi bermasalah. Yang ketiga, problem management. Dan yang keempat, mengubah keterampilan buruk. Konseli yang menciptakan masalah bagi konseling. Dan yang kelima, mewujudkan perubahan falsafah hidup. Kelima, tujuan keterampilan konseling. Ini diselenggarakan oleh konselor dengan media komunikasi baik dalam bahasa verbal, dalam wujud penyampaian kalimat atau kata-kata, ataupun melalui isyarat tubuh atau bahasa nonverbal. Kedua jenis keterampilan komunikasi ini mendasari hampir keseluruhan penggunaan keterampilan konseling. Keterampilan konseling terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan lanjutan. Keterampilan dasar konseling terdiri dari keterampilan penampilan, meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan suara, dan alur verbal. Yang kedua, keterampilan mendengar dasar, meliputi pengamatan terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan, parafrasa, dan membuat kesimpulan, refleksi perasaan, dan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, keterampilan self-attending, meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri, dan sikap non-judgmental terhadap orang lain, asli dan konkret. Keterampilan lanjutan konseling terdiri dari keterampilan pemahaman dan penolakan, meliputi empati tingkat tinggi, keterbukaan diri, konfrontasi, dan kesegaran. Yang kedua, keterampilan perilaku. Dan yang ketiga, keterampilan mengakhiri konseling. Penerapan keterampilan komunikasi oleh Nelson Jones. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal atau percakapan ini terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh konselor kepada konseli, meliputi bahasa, isi frekuensi pembicaraan, dan kepemilikan atas pemberdaharaan kata-kata. Dimensi bahasa tidak hanya meliputi jenis bahasa, tetapi juga mencakup elemen seperti gaya bahasa formal atau informal yang digunakan. Yang kedua, komunikasi vokal. Komunikasi vokal konselor dapat menyampaikan tentang apa yang sesungguhnya dirasakan dan seberapa responsif konselor secara internasional memahami perasaan konseling. Komunikasi kali ini mencakup 5 dimensi. Yang pertama, volume. Yang kedua, artikulasi. Yang ketiga, nada. Yang keempat, penekanan. Dan yang kelima, kecepatan berbicara. Yang ketiga, komunikasi tubuh. Terdiri atas kesan-kesan yang dikirim oleh anggota tubuh, yaitu seperti ekspresi, tatapan kontak mata, gestur postur atau posisi tubuh, kedekatan secara fisik, pakaian, dan cara berdandan. Ekspresi wajah konselor terutama melalui mata,
dan alis merupakan wahana utama untuk menyampaikan pesan kepada konseling, konselor dituntut memandang hanya pada wajah konseli dan senantiasa melakukan kontak mata dengan tepat. Yang keempat, komunikasi sentuhan atau touch communication merupakan upaya mengirim pesan melalui sentuhan fisik. Beberapa hal yang perlu jadi perhatian terkait komunikasi sentuhan, yaitu bagian tubuh apa yang digunakan konselor untuk menyentuh bagian tubuh konseling yang disentuh dan seberapa lembut atau tegas sentuhan tersebut. Dan yang kelima, komunikasi mengambil tindakan atau taking action communication. Pesan-pesan yang disampaikan konselor dalam situasi tidak bertatap muka, misalnya mengirim catatan tindakan lanjutan kepada konseli.